Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rani Putri Damayanti. Pada kesempatan kali ini, saya akan membuat video terkait sistem informasi untuk manajemen rantai pasokan yang secara spesifik akan bahas tiga pilar penting, yaitu ketidakpastian, risiko, dan keamanan siber. Penelitian ini memfokuskan perhatian pada peran strategis sistem informasi dalam mendukung manajemen rantai pasokan atau supply chain management yang selanjutnya akan disingkat sebagai SCM yang semakin kompleks, terutama SCM multi-komponen. Lebih lanjut, kami juga akan mengeksplorasi bagaimana sistem informasi berperan vital dalam manajemen risiko, mitigasi ketidakpastian, serta penguatan keamanan siber dalam ekosistem rantai pasokan. Metodologi yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif yang mendalam terhadap berbagai proses dalam SCM dan bagaimana informasi didukung serta mengalir di dalamnya. Dari penelitian ini, kami memperoleh hasil yang signifikan berupa identifikasi strategi efisien melalui pemahaman risiko dan keamanan data yang lebih baik, serta pengembangan pendekatan baru untuk prediksi risiko dan solusi keamanan siber informasi yang lebih adaptif. Nah, latar belakangnya, dalam lanskap bisnis global yang dinamis, manajemen rantai pasokan atau SCM mencakup seluruh alur logistik, mulai dari desain produk, pembelian bahan baku, proses produksi, hingga distribusi produk akhir kepada konsumen. Dalam setiap tahapan ini, tuntutan akan efisiensi dan transparansi yang tinggi menjadi semakin mendesak. Disinilah sistem informasi memainkan peran fundamental. Sistem informasi tidak hanya berfungsi sebagai alat untuk mengotomatisasi proses, tetapi juga krusial dalam meningkatkan kolaborasi antar pihak dalam rantai pasokan. Namun, seiring dengan pertumbuhan dan kompleksitas SCM, muncul pula tantangan-tantangan besar. Tantangan utama yang kita hadapi meliputi kompleksitas jaringan global yang melibatkan banyak pihak dan lokasi. Ketergantungan yang semakin tinggi terhadap teknologi dalam setiap aspek operasional. Dan yang paling mengkhawatirkan, ancaman dunia nyata atau dunia maya atau cyber threat yang terus berkembang. Mengingat kompleksitas dan potensi kerugian yang bisa ditimbulkan oleh tantangan-tantangan tersebut, penelitian ini memberikan beberapa tujuan utama. Yang pertama, mengeksplorasi bagaimana sistem informasi dapat secara selektif, secara efektif, mengelola risiko dan ketidakpastian dalam SCM. Yang kedua, menganalisis berbagai pendekatan teknologi terkini untuk memperkuat keamanan siber dalam rantai pasokan. Yang ketiga, menyediakan solusi praktis dan integratif berbasis data perusahaan yang dapat diimplementasikan untuk meningkatkan resiliensi SCM. Nah, variabel penelitian dan peran krusial sistem informasi dalam SCM. Untuk mencapai tujuan tersebut, penelitian ini meninjau beberapa variabel kunci. Yang pertama, ketidakpastian. Ini mencakup berbagai faktor yang tidak dapat diprediksi dengan mudah, seperti permintaan yang tidak pasti, lead time yang bervariasi dari pemasok, dan ketidaktersediaan pasokan akibat berbagai faktor eksternal. Risiko. Yang kedua, resiko. Variabel ini dibagi menjadi dua kategori utama. Pertama, risiko operasional yang meliputi gangguan internal seperti kerusakan mesin atau kesalahan manusia. Yang kedua, risiko eksternal yang jauh lebih luas dan mencakup faktor-faktor di luar kendali perusahaan, seperti cuaca ekstrim, perubahan regulasi pemerintah, dan geopolitik yang dapat mengganggu alur pasokan global. Nah, yang terakhir, keamanan siber.
Ini adalah variabel yang paling mendesak di era digital. Ancaman yang ditinjau meliputi berbagai jenis serangan digital seperti malware, phishing, ransomware, pelanggaran data, dan akses ilegal ke sistem informasi sensitif. Dalam konteks SCM, peran sistem informasi sangatlah krusial. Jenis-jenis sistem informasi yang saat ini banyak digunakan untuk mendukung SCM meliputi yang pertama ada ERP, yang kedua ada SCM system, yang ketiga ada cloud computing, yang keempat ada IoT, yang kelima ada blockchain. Nah, fungsi utama dari SI ini, sistem informasi, adalah yang pertama, integrasi rantai pasok, yaitu menghubungkan semua pihak dalam SCM untuk aliran informasi yang mulus. Yang kedua, otomatisasi data logistik, yaitu mengurangi intervensi manual dan mempercepat proses. Yang ketiga, memprediksi permintaan, menggunakan data historis dan algoritma untuk mengantisipasi kebutuhan pasar. Nah, hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem informasi memungkinkan prediksi dan respon terhadap risiko secara real time. Dengan adanya sistem informasi yang terintegrasi, perusahaan dapat memantau kondisi rantai pasokan, mengidentifikasi potensi gangguan, dan mengambil tindakan korektif dengan cepat. Nah, manajemen pasukan berbasis web adalah salah satu manifestasi keberhasilan ini, karena mampu mengintegrasikan seluruh mitra bisnis dalam satu jaringan yang kohesif. Nah, beberapa contoh sistem informasi yang sukses patut kita apresiasi. Yang pertama ada General Motors. Mereka berhasil menghemat 400 juta dolar per tahun melalui e-platform mereka yang meningkatkan efisiensi pembelian dan kolaborasi dengan pemasok. Yang kedua ada Adaptec menghemat 10 juta dolar melalui desain berbasis web yang dilakukan bersama mitra Jepang, menunjukkan kekuatan kolaborasi digital dalam inovasi produk. Nah, namun, di balik kesuksesan ini, ancaman siber pada SCM tetap menjadi perhatian yang serius. Sumber kerentanan yang sering ditemukan meliputi yang pertama ada proxy server terbuka, yaitu celah keamanan yang dapat dimanfaatkan oleh penyerang. Yang kedua ada malware, yaitu perangkat lunak berbahaya yang dapat mencuri data atau merusak sistem. Yang ketiga, email bisnis yang dikompromi. Nah, salah satu vektor serangan phishing paling umum. Nah, ancaman-ancaman ini bermanifestasi melalui berbagai serangan seperti clickjacking, script injection, phishing, malware loader, dan redirector, yang semua bertujuan untuk mengambil alih kontrol sistem atau mencuri informasi. Risiko tinggi juga timbul akibat tidak adanya segmentasi jaringan yang memisahkan bagian-bagian penting dari sistem, serta inventaris perangkat yang usang yang tidak lagi menerima patch keamanan. Nah, dalam lanskap teknologi saat ini, risiko juga sangat terkait dengan praktik DevOps, aplikasi dan platform seperti Docker, MongoDB, dan Elasticsearch seringkali mudah diakses jika tidak dikonfigurasi dengan aman, menjadi pintu bagi penyerang. Cloud computing juga menimbulkan risiko tinggi karena kompleksitas pengelolaannya dan adanya fenomena shadow IT, yaitu penggunaan sistem IT tanpa persetujuan atau pengawasan IT resmi yang menciptakan celah keamanan yang tidak terdeteksi. Nah, kesimpulannya, sebagai kesimpulan dapat kita tegaskan bahwa sistem informasi sangat vital untuk membangun rantai pasokan yang adaptif, efisien, dan responsif. Namun, efektivitas ini akan sangat berkurang jika aspek keamanan siber diabaikan. Oleh karena itu, setiap keamanan siber harus menjadi bagian integral dan utama dalam setiap perancangan sistem informasi SCM. Selain itu, manajemen risiko harus bersifat dinamis dan berbasis prediksi,
bukan hanya reaktif setelah terjadi insiden. Penting juga untuk melakukan inventarisasi perangkat dan sistem secara real-time dan otomatis untuk memastikan semua aset terlindungi dan terkini. Berdasarkan temuan ini, kami memberikan beberapa rekomendasi strategis. Yang pertama, untuk perusahaan, yaitu dengan menerapkan segmentasi jaringan, yaitu membagi jaringan-jaringan menjadi segmen-segmen terisolasi untuk membatasi penyerangan serangan. Lalu yang kedua, pengawasan secara real-time, memantau aktivitas jaringan dan sistem secara terus-menerus untuk deteksi dini anomali. Lalu yang ketiga, melatih karyawan mengenai ancaman siber, yaitu meningkatkan kesadaran dan kemampuan karyawan dalam mengidentifikasi dan merespon serangan siber. Nah, lalu untuk regulator dapat membuat kebijakan keamanan siber yang mengikat lintas industri dan negara, yaitu memastikan standar keamanan yang konsisten dan kuat di seluruh ekosistem SCM global. Nah, dengan menerapkan rekomendasi ini, kita dapat bersama-sama membangun rantai pasukan yang tidak hanya efisien dan adaptif, tetapi juga tangguh dan aman dari berbagai ancaman di era digital ini. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.